Ada nggak Ustaz sebenarnya ukuran berbuat baik terhadap tetangga gitu? Nah, jadi gini, saya mungkin kira-kira jenis-jenis tetangga dulu. Iya, ya, oke. Saya membagi itu ada 3 jenis tetangga. Tetangga itu yang pertama itu tetangga yang seperti atlet perlombaan. Nah, itu. Jadi dengan satu dengan dua yang lain itu kemudian seperti perlombaan. Oke. Ya ada yang punya mobil satu, kemudian kita pengen punya mobil juga, gitu kan ya gitu. Kita punya sepeda motor, dia juga pengen sepeda motor. Bahkan kemudian kita menurunkan barang kardus gambar kulkas. Wah, maka dia kemudian protes sama suaminya, Pak, tetangga kita itu baru saja beli kulkas. Itu. Padahal cuma kartunya aja ya. Awas, kalau saya tidak dibelikan kulkas, awas. Nanti malam servis tidak memuaskan. Gitu. Maksudnya itu kalau nanti membuat sambal itu dipedesin gitu kan. Gitu. Padahal itu kardus gitu, kardus saja gitu, nggak tahu isinya kulkas apa enggak. Dan suaminya bilang, loh ngapain beli kulkas, kan kita sudah punya kulkas. Enggak mau, tetangga kita beli kulkas, saya harus dibelikan kulkas. Loh kan kita sudah punya, nggak apa-apa, pokoknya beli. Wah, karena tetangga kita punya. Nah itu ada tetangga yang seperti atlet perlombaan gitu. Tipe atlet tipe atlet perlombaan, jadi apa-apa kemudian jadi perlombaan gitu. Pokoknya kalau tetangga saya ini urus ini. Iya gitu. Nah, ada kemudian tetangga yang kayak musuh gitu loh. Oh iya. Jadi kalau bersaing itu kan tidak mesti selalu dalam kompetisi itu kan selalu tidak dalam konteks musuh, tapi ada yang konteksnya seperti musuh. Yang dalam istilah sekarang namanya kerennya itu SMTS gitu ya. Tetangga yang SMTS, senang melihat tetangga susah melihat tetangga senang gitu. Ada kan yang seperti itu? Ya dah gitu ya, nggak usah bilang banyak gitu. Banyak itu ya kelihatannya pasti ada di beberapa tempat. Jadi ada orang tetangga itu kalau ada tetangganya susah, dia itu malah senang. Wah, bergembira kayak malah pesta itu. Wah, tetangga kita susah, gembira gitu. Ada yang senang melihat tetangga susah melihat tetangga senang. Jadi kalau tetangganya senang dapat rezeki, beli mobil baru itu malah susah, nggak bisa tidur gitu. Nah itu tipe-tipe tetangga yang seperti musuh gitu. Jadi itu sesuatu yang ada di dalam sekitar kita. Nah tetapi ada tetangga yang jauh lebih baik dari saudara atau seperti saudara gitu. Nah yang ketiga ini sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa tetangga itu ya berbuat baik itu. Jadi karena apa? Karena tetangga itu orang yang pertama kali kalau kita mendapatkan apa-apa yang paling dekat kita. Iya. Rumah kebakaran, kita itu punya saudara kaya, punya saudara menteri, bahkan kemudian presiden gitu ya. Tapi di Jakarta, rumah kebakaran, rumah kita di Jogja kebakaran, nggak mungkin presiden kemudian tiba-tiba datang untuk memadamkan api. Enggak, tetapi pasti tetangga sebelah yang paling dekat itu. Iya. Nanti kalau ada acara penguburan atau ada acara yang lain yang terkait dengan musibah atau bahkan kemudian untuk hal-hal yang bersifat syukuran dan ya tetangga-tetangga kita yang dekat itulah yang kemudian minimal yang bantu-bantu gitu ya, mendengar masak taruh dan itu. Walaupun sekarang kalau kemudian hal-hal yang bersifat itu sering kemudian bisa digantikan dengan EO kan gitu. Dulu ada acara MC-nya tetangga kita yang nyambut tetangga kita, sekarang bisa digantikan oleh EO. Nah, tetapi tetap bahwa kemudian dampak yang di sekitar tetangga-tetangga kita itu pasti ada, dan itu yang kemudian membuat ya kita harus tetap berbuat baik pada tetangga, dan lebih baik bahkan seakan-akan tetangga itu ya harusnya lebih baik dari saudara gitu. Karena apa? Karena memang lebih dekat hubungannya secara interaksi setiap hari. Tetangga itu bisa lihat keluar rumah gitu ya lihatnya kan rumah tetangga kita dan sebagainya itu. Kemudian nah maka dari tiga. Nah sekarang kemudian bagaimana bagaimana ya pertanggaan yang baik ya? Kalau kita kembalikan kepada konsep ta'awun dalam Islam itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Tolong menolonglah dalam memberi manfaat satu sama lain gitu ya. Jadi memang kita tugasnya adalah memberi manfaat satu sama lain.
jangan sampai kemudian kita mengambil manfaat tapi kemudian orang lain dirugikan gitu kan. Seperti hubungan dalam biologi itu ada hubungan yang bersifat mutualisme, ada yang bersifat komensalisme. Nah, ini yang kemudian parah ini adalah hubungan yang disebut parasitisme. Nah, kan ada kan tetangga kita yang modelnya itu parasitisme. Kalau kita sedang untung langsung mencok ke kita untuk ngambil yang punya kita gitu. Tapi kalau kemudian sudah tidak ada lagi yang diambil kita, ya sudah dia. Dan dia tidak memberi manfaat apa-apa terhadap tetangganya. Nah, jadi hubungan itu ya jangan sampai parasitisme. Minimal adalah komensalisme. Tapi sesungguhnya yang ideal adalah hubungan yang bersifat mutualisme, saling memberi manfaat. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolong dalam takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi saling bersama-sama menjaga supaya agar kalau kita berbuat baik atau beribadah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga agar kemudian kita sesama tetangga itu saling bisa tercegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Itu kadang-kala kita punya tetangga itu bermusuhan, satu tetangga dengan yang lain, kemudian satu RT diajak memusuhi juga. Ini jadi kayak pertandingan gulat itu. Jadi gitu. Nah, ini wah ya jadi itu etika, bagaimana etika bertetangga yang baik, yaitu ta'awun dalam kebajikan dan takwa, dan kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan.